tahun 2025 ini adalah tahun yang sangat-sangat wow menurutku. Cukup banyak kehektikan yang terjadi di tahun ini, dan timingnya semuanya itu berkumpul di dalam satu waktu. Jujur aja aku ngerasa overwhelmed ya dengan apa yang terjadi di berbagai macam sisi. Sebulan terakhir ini terkhusus agak sulit bagiku buat berfungsi seperti biasa, dan tema dari 1 bulan terakhir adalah gimana caranya aku bisa survive aja gitu. Sekolah tetap jalan, program-programku yang di luar itu tetap jalan, tapi siapa aku setelah itu didominasi oleh hanya mencoba untuk bertahan. 2 minggu yang lalu, kurang lebih juga adalah ulang tahunku yang ke-24, dan aku pikir kalau misalnya kita udah 24, berarti kita udah dewasa, dan kita udah ya siap untuk hidup sebenarnya gitu. Tapi ternyata enggak juga ya. Di umur 24, aku mulai mengerti berbagai macam hal yang tidak aku mengerti sebelumnya. Dan kemampuanku untuk mengerti sekarang menjadi senjata bagiku buat overthinking, yang mana overthinking itu jadi bikin aku nggak ngapa-ngapain. Oke, mungkin aku tetap sekolah, mungkin aku tetap ngejalanin kewajiban, tapi otak kreatifku tuh nggak jalan gitu. Kalau dulu aku selalu ngambil resiko, selalu mikir, oh apa yang bisa aku kerjain selanjutnya, gimana caranya ini bisa di-upgrade. Aku rasa ini nggak hanya tidak baik untuk diriku, tapi juga untuk orang-orang lain yang mungkin bakal menikmati manfaat kalau misalnya aku berkontribusi secara prososial. Momen krisis ini ngebuatku jadi ngesensor diri sendiri. Dia membuatku jadi takut buat ngobrol di depan kamera karena takut aku jadi kayak fraud atau penipu gitu. Dia membuatku segan atau sungkan. Oke. Dia membuatku sungkan untuk mengambil resiko dalam interaksi sosial. Karena aku aja males ngeliat diriku di depan cermin, aku makin males memikirkan kalau misalnya aku harus menempatkan diriku di posisi di mana aku bisa salah. Jadi saking nggak satisfied-nya dengan diri sendiri, aku berpikir mending ini di-keep ke kita aja, daripada kita ngambil resiko keluar dan orang lain bisa ngelihat itu. Tapi tentunya ya, hal-hal kayak gini tuh kemungkinan besar ada rootnya di dalam sesuatu yang belum terselesaikan dari diriku. Dan makanya, salah satu effort yang paling bisa kita kerjain sebagai orang dewasa adalah pergi ke terapi atau ke counseling gitu. Syukurnya ya, aku ngebangun audiens di lingkungan orang-orang yang peduli dengan pendidikan dan peduli dengan mengembangkan dirinya lebih jauh dan juga sangat sensitif dengan isu-isu seperti ini. Jadi nggak terlalu ada stigma dalam terapi atau counseling gitu. Karena di circle-circle lain tuh banyak yang bilang kalau misalnya ke psikolog itu adalah aib gitu, kayak hal yang harus disembunyikan. Padahal sebenarnya ya, kalau misalnya kita pikirin, ya ke psikolog itu sama aja kayak kita ke dokter gitu. Cuma bedanya kalau ke dokter itu buat misalnya injury atau cedera yang bersifat fisik. Kalau misalnya ke psikolog ya cedera bersifat moral atau psikologis. Cuma dua-duanya perlu untuk kita tangani. Ya bayangin aja kaki kita patah kan, terus kita nggak mau ke dokter. Apakah bisa sembuh dengan sendirinya? Ya bisa aja, cuman mungkin kakinya bentuknya kayak begini, bukan kayak gini gitu. Sama juga dengan cedera-cedera moral, mungkin aja bisa sembuh dengan sendirinya atau benar dengan sendirinya. Tapi ya kalau dia benernya kayak gini, bukan kayak gini gimana? Kan itu juga jadi susah buat kita. Nah makanya aku bulan ini mulai rutin pergi ke terapi, setidaknya sampai aku ngerasa punya stabilitas lagi. Karena selama aku cedera kemarin abis lari itu jadi harus off berapa minggu, itu aku bener-bener ngasih waktu istirahat dan ngasih waktu recovery buat kakiku. Setelah itu aku comeback lagi dan syukurnya bisa jadi jauh lebih kuat. Kita pasti mungkin bakal off dulu, bukan karena kita tidak kuat atau tidak sanggup dan semacamnya, tapi itu adalah hal yang paling bertanggung jawab yang kita harus lakukan. Ya kalau kita cedera kan kita maksain lari terus nih walaupun cedera. Ya kan cederanya bakal makin parah dan kita bakal makin lama nggak bisa larinya. Nah, dengan adanya moral injury ini, pergi ke psikolog itu bakal ngebantu buat dia tidak berubah dari kaki keseleo jadi kaki yang patah misalnya, atau tendon-tendonnya juga jadi ikut rusak atau cedera. Dan apa yang terjadi sebenarnya di dalam terapi? Kuncinya yang aku dapat dari terapi adalah gimana caranya aku bisa nge-detach diriku dengan pikiran-pikiranku dan juga kenyataan dengan ide-ideku tentang siapa diriku. Karena ada beberapa kejadian akhir-akhir ini yang ngebuatku mempertanyakan kenyataan gitu. Maksudnya mempertanyakan diriku ini siapa, ngapain aku di sini. Tulisan-tulisanku udah lebih dari 20.000 pembaca. Podcast juga udah ngebantu banget banyak orang. Bahkan juga dengan bukti-bukti seperti itu, aku masih struggle dengan memberikan kontribusi terbaikku hanya karena ada hal-hal dari masa kecilku yang belum terselesaikan.
aku nggak pantas untuk punya hidup yang bagus karena kesalahan-kesalahanku. Dan struggle-struggle itu yang berakar di sesuatu yang terjadi di masa kecil yang sekarang balik lagi gitu. Padahal aku sekarang udah dewasa gitu. Dan track record dewasaku for the most part, walaupun nggak sempurna, itu menunjukkan kehidupan yang etis, yang bertanggung jawab secara moral, dan juga kontributif terhadap lingkungan sekitar. Cuma semua itu jadi ternihilkan hanya karena ada sesuatu yang aku nggak selesai sama diriku sendiri dari masa lalu, yang akhirnya sekarang berujung ke self-censorship gitu, kayak menutup diri dan juga menahan diri untuk berkontribusi atau memperjuangkan hidup yang lebih baik karena aku merasa aku nggak pantas gitu, walaupun aku sudah menjalankan seluruh kewajiban moralku. Nah, psikolog itu ngebantuku buat ngeliat mana yang sebenarnya realitas dan mana yang sebenarnya cuma karangan pikiranku doang karena ada sesuatu yang kutakuti, ada trauma yang belum diselesaikan misalnya. Dan ini sangat-sangat ngebantu karena sebelum itu aku larinya ke AI gitu. Kayak misalnya kita lagi takut atau kita lagi masuk dalam spiral psikologis. Mungkin jawaban pertama yang kita cari adalah dari AI, dan mungkin nggak apa-apa ya buat dapat informasi-informasi pertama. Tapi yang jadi masalahnya buatku adalah aku jadi berputar-putar di situ aja gitu, karena AI ini kan hanya mencerminkan apa yang kita tanyakan kepada dia. Dan kalau kita dalam kondisi yang tidak bagus, kita tanya-tanyain, ya otomatis pertanyaannya juga nggak begitu bagus, dan dia juga bakal mencerminkan itu. Dan kita jadi ada di posisi yang tidak sehat, di mana kita selalu mencoba untuk menutup kebolongan dari pikiran-pikiran kita dengan penutup sementara gitu. Ibarat nih tembok udah bolong-bolong, retak-retak, itu kita tempelin pakai kertas. Nah, itu yang terjadi pas aku terapi lewat AI. Gimana caranya aku bisa punya kontrol kembali? Jadi aku masukin ke AI, aku masukin berbagai macam skenario, masalahku apa, aku pengennya kayak gimana. Nanti dia kasih jawaban, pasti ada aja sesuatu yang aku nggak puas dan aku tanyain balik. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini gimana? Kalau gitu gimana? Nah, nggak ada remnya, nggak ada batas cukupnya kalau misalnya kita tanyain AI terus. Jadi berminggu-minggu aku stuck di situ aja, nanyain AI. Harusnya aku belajar, tapi jadinya kayak prompting AI. Dan ini adalah bentuk ketidaksanggupanku untuk berhadapan dengan emosi-emosiku yang sebenarnya. Di terapi, aku merasa bahwa emosiku jadi bisa kuhadapin sepenuhnya gitu. Kalau dulu biasanya aku berpikir sesuatu, aku langsung masukin kayak ke AI gitu, mau tanyain apa. Oh, aku kayak gini, aku takut ini. Langsung tanyain AI. Sekarang aku lebih banyak mikir, oh kalau misalnya aku ada trigger atau ada sesuatu yang ngingetin aku, itu aku keep dulu untuk ditanyain pas di sesi counseling atau di sesi terapinya. Dan ini mencegahku untuk masuk ke dalam spiral di mana aku jadi nggak bisa berfungsi selama berjam-jam. Kalau misalnya udah mulai prompting AI tentang sesuatu yang kita takuti atau kita cemasi, kemungkinan besar kita bakal ada di situ selama 2 jam, 3 jam hanya untuk mendapatkan rasa kontrol lagi. Dengan ngeproses segala macam skenario dan mencari segala macam jawaban yang kemungkinan besar nggak bakal datang. Nah, karena aku tahu, oh di hari Selasa bakal ada terapi. Nah, aku jadi nge-keep dulu pertanyaan-pertanyaannya. Dan sebelum aku masuk dalam siklus spiral di mana nggak kekontrol lagi, aku udah cut dulu proses itu. Dan aku ngerasa sekarang aku jadi bisa berfungsi lebih normal lagi. Kayaknya udah saatnya bagi kita semua buat memperlakukan cedera-cedera psikologis, cedera-cedera moral, sama kayak cedera-cedera fisik. Ini adalah hal yang lumrah dan bakal terjadi ke semua orang dewasa. Waktu kita kecil mungkin ketidakmampuan kita untuk regulasi emosi membuat kita melampiaskannya dengan cara yang destruktif. Cuma sekarang sebagai orang dewasa, kita udah punya kapasitas moral buat mengerti. Dan kita juga sekarang udah punya akses ke bantuan-bantuan yang sebelumnya kita tidak punya. Jadi aku kadang berpikir bahwa narasiku dan kenyataan itu ada di dunia yang berbeda. Dan cara bagiku buat ngelawan hal-hal terburuk yang dipikirkan dari overthinkingku, itu adalah untuk membuktikan di kenyataan bahwa aku adalah orang yang berbeda, yang tetap berkomitmen buat bikin video dan berkontribusi untuk lanskap pendidikan dan pengembangan diri di Indonesia, untuk fokus menulis dan menyelesaikan bukuku, untuk serius dengan perkuliahan dan mencari opportunities buat terus meningkatkan kapasitas diriku. Dan itu adalah hal-hal bertanggung jawab yang akan kulakukan dan jadikan bukti baru yang menegasikan apapun hal-hal negatif yang coba digaungkan oleh overthinkingku. Kalau di tahun 2020-2021 awal itu, kalau nggak salah aku kayak gini juga. Dan setelah aku recover dari masa itu, aku jadi pribadi yang lebih tangguh lagi, yang bisa menghandle kesempatan-kesempatan yang lebih besar dan tanggung jawab yang lebih besar. Dan aku rasa setelah turbulensi ini, hal yang sama juga bakal terjadi. Jujur salah satu hal yang ngebuatku semangat lagi itu adalah ngeliatin vlog-vlog orang yang hidupnya kayak bener gitu ya. Karena ya emang pasti nggak ada orang yang hidupnya 100% bener. Cuma pas aku ngeliat vlog-vlog mahasiswa yang di luar negeri, aku ngeliat vlog-vlog pelari gitu, mereka lagi latihan, itu bikin aku kayak,
aku pengen hidup kayak begitu, dan itu jujur memotivasi. Ya aku tahu, kadang kalau misalnya kita ngelihatnya orang Indonesia yang kuliah di luar negeri, itu kadang bagi sebagian kita ngerasa mereka itu adalah kompetitor dan kita cemburu gitu kan. Jadi mungkin kuncinya adalah ya cari orang yang mana dia nggak bakal bikin kita cemburu gitu, tapi ngebantu kita untuk ngelihat, oh ini loh alternatif hidup lain, yang mungkin kita bisa jadi kayak gitu. Mungkin nggak spesifiknya kita kuliah di luar negeri atau kita larinya kenceng ngebut banget gitu, tapi setidaknya mereka menunjukkan bahwa mereka membuat keputusan-keputusan yang bermanfaat buat diri mereka. Dan apa keputusan-keputusan itu? Nah itu yang kita pengen cari dari menonton video-video tersebut. Dulu aku ngerasa bahwa aku ngeciptain efek-efek ini dari video-video yang ku upload, dari day in the life, vlog-vlog di sekolah, vlog-vlog pas kuliah juga. Cuma akhir-akhir ini karena self-censorshipku, ketidakmampuanku untuk menghandle beban psikologis dan juga mungkin kekritisan terhadap diri sendiri. Jadi aku berhenti melakukan itu. Dan komitmenku adalah untuk terus ngelanjutin terapi ini supaya dari sisi psikologisnya aku bisa di-unlock dan potensiku bisa semakin terwujudkan lagi. Dan juga dari segi praktisnya, aku semakin konsisten lagi dengan video-video dan juga konten-konten yang aku upload. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.